berpedoman pada material properties untuk desain gitu ya. Salah satu yang paling penting adalah terkait dengan modulus elastisitas. Jadi ini adalah contoh diagram tegangan-tegangan untuk baja ya. Jadi dia punya behavior atau perilaku elastis dulu ketika dia pertama kali ditarik. Kalau uji tariknya seperti ini, dia akan masuk ke fase elastis, kemudian masuk ke yielding, mulai dia leleh bajanya. Setelah leleh, dia akan masuk ke strength hardening, kemudian masuk ke ultimate strength, dan sebelum dia mengalami necking dan fracture gitu. Jadi ini adalah tipikal untuk baja. Kalau untuk beton, nanti dia setelah fase elastis, dia akan langsung masuk ke ultimate, jadi tidak ada fase strength hardening ini, dia akan langsung masuk ke ultimate dan langsung mengalami fracture. Jadi dia behavior-nya lebih brittle dibandingkan dengan baja. Kalau baja dia lebih ductile karena dia ada fase strength hardening ini. Tapi kalau si beton dia tidak ada gitu. Nah, kita masuk ke hukum Hooke. Hukum Hooke ini adalah salah satu hukum yang paling penting pada mechanics of materials atau mekanika bahan gitu ya, di mana dia menghubungkan antara tegangan dan regangan. Jadi untuk tegangan dan regangan sendiri itu ternyata satu sama lain itu sangat berhubungan gitu, di mana hubungannya adalah dari modulus elastisitasnya. Nah, modulus elastisitas ini dikenal juga dengan nama material stiffness atau kekakuan dari suatu material. Kita bisa menghitung besarnya modulus elastisitas itu dengan membagi antara tegangan dengan regangan. Jadi kalau kita punya yang seperti tadi ini diagram tegangan regangan gitu ya, pada fase elastis, nah kita bisa hitung modulus elastisitasnya itu adalah besarnya tegangan gitu ya. Jadi stresnya berapa pada saat sampai di elastis, kemudian regangannya berapa pada saat stresnya masih di fase elastis, regangannya berapa kita bagi, maka kita akan mendapatkan besarnya modulus elastisitasnya. Nah, karena tadi bahwa modulus elastisitas itu adalah besarnya adalah perbedaan tegangan dibagi dengan perbedaan regangan pada saat fase elastis, maka tegangan itu bisa kita hitung dengan mengalihkan modulus elastisitas dengan regangan. Jadi kalau semisal nanti kalian menguji di laboratorium atau di lapangan gitu ya, itu jadi kalau semisal kalian punya suatu beam seperti ini, ya di mana perletakannya adalah sendi roll gitu, kalau semisal diberi beban di tengah, 3 point bending seperti ini, dia akan berdeformasinya seperti ini. Nah, kalian akan dapatkan besarnya deformasinya. Deformasinya ini akan correlation dengan strain, di mana strain ini bisa kalian ubah menjadi stres dengan mengalihkan dia dengan modulus elastisitas. Ini adalah stresnya gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh kalau misal kalian menguji di lapangan. Misal kalian mau menguji di laboratorium gitu, kalian ingin tahu tegangan lenturnya berapa, nah kalian tinggal mengalihkan antara berapa regangan lenturnya, regangan yang diakibatkan oleh beban lentur ini tadi P gitu misal, itu dikalikan dengan modulus elastisitas, maka kalian akan dapatkan besarnya tegangannya. Nah, salah satu properties yang penting juga itu adalah tegangan geser gitu ya. Tegangan geser itu dapat dihitung juga dengan mengalihkan modulus geser dengan regangan geser. Kalian kemarin sudah belajar bagaimana cara menghitung regangan geser gitu ya. Jadi dari regangan geser maupun tegangan geser ini bisa juga dicari berapa besarnya modulus gesernya. Gitu. Modulus geser ini akan sangat berkorelasi dengan Poisson ratio gitu ya. Jadi Poisson ratio itu adalah perbandingan antara regangan arah lateral dengan regangan arah longitudinal. Jadi arah longitudinal adalah memanjang gitu ya. Jadi dia searah dengan bebannya. Misal beban P ini kalian punya sebuah balok di sini, kalian bebani dengan P, maka dia akan memanjang dan lebarnya itu akan memendek. Sehingga kalau akibat beban P ini tadi, maka dia regangan longitudinalnya itu adalah positif dan regangan lateralnya itu adalah negatif, sehingga Poisson ratio-nya itu adalah minus regangan lateral dibagi dengan longitudinal. Tapi akan berbeda kalau semisal dia ditekan. Ketika dia ditekan gitu, dia akan memendek gitu ya.
Jadi, balok kalian akan memendek sehingga regangan longitudinalnya akan bernilai negatif dan regangan lateralnya ketika dia ditekan maka, ke arah, lebarnya itu dia akan, bertambah besar gitu sehingga regangan lateralnya adalah positif. Sehingga, sama saja Poisson ratio-nya adalah minus regangan, lateral dibagi dengan regangan longitudinal gitu. Sehingga, kalau kita punya nilai modulus elastisitas gitu, kita bisa, mencari nilai modulus gesernya itu dengan membagi modulus elastisitas tersebut dengan 2 dikalikan 1 plus Poisson ratio. Nah, P ini adalah Poisson ratio, ya. Jadi ini adalah Poisson ratio. Ini adalah Poisson ratio. Jadi, kalau kalian semisal, dari hasil laboratorium itu hanya punya data E-nya saja dan Poisson ratio itu kalian bisa mencari berapa besarnya tegangan gesernya. Dari sini kalian bisa menghitung kalau kalian punya data regangan geser, kalian bisa, hitung besarnya, tegangan gesernya dan juga sebaliknya. Kalau kalian punya, data tegangan gesernya, kalian bisa hitung berapa besarnya regangan geser. Kita masuk ke contoh soal yang pertama gitu. Untuk soal yang pertama, di sini ada suatu, nilon plastik spesimen gitu, dia diberi beban tarik P sebesar 6.000 pound gitu. Jadi dia masih ada di fase elastis ya. Kemudian, diketahui bahwa akibat beban P ini, perpanjangan, arah, longitudinalnya itu adalah sebesar 0,023 inch, sedangkan, dia barnya itu, width-nya atau lebarnya terkontraksi sebesar 0,004. Diminta adalah modulus elastisitasnya berapa, Poisson ratio-nya berapa, kemudian shear modulusnya berapa. Yang pertama kita cari dulu tegangannya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, tegangan itu adalah sama dengan P per A gitu ya. Jadi tegangan ini adalah sama dengan P per A, sehingga sama dengan P-nya adalah 6.000 pound, A-nya itu, dapat dari soal tadi dia, adalah 1,975 wide-nya, kemudian thick-nya ketebalannya adalah 0,375. Sehingga tegangan adalah P per A 6.000 pound dibagi dengan 1,975 kali 0,375, kita dapatkan dia adalah sebesar 8.101,27 PSI. Kemudian kita cari longitudinal strain-nya. Jadi strain yang ke arah memanjang. Tadi diketahui di soal bahwa dia memanjang, the elongation in gauge length itu adalah 0,023. Jadi pemanjangan dari gauge length ini adalah 0,023. Sehingga 0,023 dibagi panjang awalnya itu adalah 4.000 inch. Jadi dia yang kita hitung adalah bukan total, tapi jarak antara strain gauge-nya atau gauge length. Kemudian 0,023 inch dibagi 4.000 kita dapatkan sebesar 0,00575 inch per inch. Sehingga dari sini kita bisa tahu modulus elastisitasnya itu adalah besarnya tegangan longitudinal atau tegangan tariknya dibagi dengan regangan ala longitudinal. Ya, kita dapatkan sebesar 1.004.8916 PSI. Jadi ini kita dapatkan tegangan tariknya. Gitu. Modulus elastisitas akibat tegangan tarik. Kemudian diminta juga lateral strain-nya. Lateral strain itu kita tahu bahwa akibat beban P ini dia berkontraksi atau memendek gitu ya. Jadi deformasinya ini tadi, deformasinya dia memanjang gitu ke sini, ke arah sini dia memanjang gitu. Tapi ke arah lebarnya dia memendek. Jadi dia memendek begini. Gitu ya. Jadi di arah lainnya itu dia memendek begini. Nah, ini adalah setelah dia berkontraksi. Nah, kontraksinya ini atas dan bawah adalah sebesar 0,004 gitu. Sehingga di sini tadi
kita tahu bahwa Poisson ratio itu adalah regangan arah lateral dibagi dengan regangan arah longitudinal, sedangkan regangan arah lateralnya itu adalah minus karena dia memendek. Jadi dia adalah minus 0,004 inch dibagi 1,975 inch itu adalah lebarnya, lebar awalnya, gitu ya, karena dia memendek. Itu yaitu kita dapatkan regangan arah lateralnya adalah sebesar minus 0,00225 inch per inch. Sehingga Poisson ratio-nya kita bisa hitung dia adalah minus regangan lateral dibagi dengan regangan longitudinal. Regangan lateralnya adalah minus 0,00205, sedangkan regangan longitudinalnya tadi kita dapatkan adalah 0,00575, sehingga Poisson ratio-nya adalah sebesar 0,352. Nah, kita punya data modulus elastisitas, kita punya data Poisson ratio, maka kita bisa hitung tegangan modulus gesernya, yaitu sebesar E dibagi 2 kali 1 plus Poisson ratio. Terus kita dapatkan sebesar 521 PSI. Jadi ini adalah beberapa material properties yang biasa kita gunakan nanti baik dalam desain maupun dalam menentukan kekuatan dari struktur kita. Jadi ini adalah material properties utama yang nanti akan kita butuhkan. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Nggak ada? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk tadi perpanjangan ke arah longitudinalnya kenapa yang pakai yang 4 inch ya, Bu? Kenapa nggak pakai yang panjang total? Ya. Jadi ini dia di sini kita nggak tahu panjang totalnya berapa gitu kan ya. Kita nggak tahu panjang totalnya berapa, tapi kita tahu bahwa gauge length-nya ini yang kita ukur adalah pemanjangan di gauge length. Jadi awalnya dia 4 inch, kemudian dia memanjang sehingga gauge length-nya ini berubah gitu. Jadi dari 4 inch dia memanjang ke arah sini dan ke arah sini gitu ya. Dengan total pemanjangan tadi ini deformasi per 2 gitu ya. Ini adalah deformasi per 2 gitu. Sehingga deformasi totalnya adalah 0,0023 gitu. Jadi kita nggak punya data panjang totalnya, tapi kita punya data gauge length-nya. Jadi ini yang kita gunakan untuk menghitung. Jadi even nanti kalau kalian tes tarik gitu ya dengan benda uji dopun seperti ini, gitu. Dengan benda uji dopun seperti ini biasanya untuk beton ataupun untuk baja gitu ya. Nah, yang kita ini misal dia di pin gitu, kemudian ini ditarik ke atas gitu P, ini fix gitu ya. Yang kita hitung adalah bukan terhadap panjang total, tapi terhadap gauge length-nya ini gitu. Karena strain gauge-nya kita pasang di sini. Kecuali kalau strain gauge-nya kita pasang di atas dan di bawah, maka yang kita hitung adalah panjang total gitu. Tapi kalau semisal nggak ada data berapa panjang gauge length-nya ini, yang ada adalah L total, ya berarti kita mengasumsikan bahwa pengukuran dilakukan terhadap panjang total. Gitu. Jadi tidak terhadap gauge length atau di mana strain gauge itu terpasang. Gitu ya, Mas. Siapa tadi yang tanya? Terima kasih, Bu. Yang tadi tanya Mas siapa? Ray Handika, Bu. Handika, oke. Itu ya. Ada lagi yang bertanya? Nggak ada? Oke. Saya lanjutkan dengan axial deformation gitu ya. Axial deformation ini adalah deformasi akibat beban aksial. Jadi dia nilainya bisa positif, bisa negatif. Nah, deformasi ini besarnya adalah kita tahu bahwa kalau kita mencari regangan gitu, kalau kita mencari regangan itu kan besarnya adalah deformasinya berapa dibagi dengan L. Sehingga kalau semisal kita mencari deformasinya berarti regangannya dikalikan dengan L. Nah, kita tahu bahwa regangan ini adalah besarnya adalah besarnya adalah tegangan dibagi dengan modulus elastisitas, sehingga kita bisa substitusikan di sini, maka kita dapatkan bahwa besarnya deformasi aksial gitu akibat beban aksial itu adalah sama dengan tegangan dikalikan L per E. Kita tahu tegangan adalah F per A atau P per A gitu ya.
Sehingga kita masukkan ke sini, sehingga kita tahu bahwa, kita dapatkan bahwa deformasi aksial itu besarnya adalah F dikalikan L per A dikalikan E. Di sini kita bisa tahu bahwa dari rumus ini, bahwa deformasi ke arah aksial gitu ya, perpanjangan atau pemendekan akibat beban aksial itu sangat dipengaruhi oleh besarnya bebannya berapa, kemudian panjang dari bendanya atau struktur yang kalian hitung nantinya, kemudian A itu adalah luasan penampangnya dan E adalah kekakuan atau modulus elastisitasnya. Jadi semakin kaku dia, semakin besar modulus elastisitasnya, maka perpanjangannya akan semakin kecil. Begitu juga semakin besar luasan penampangnya, kalau kalian punya semisal sama-sama kolom, kalian bebannya aksial, satunya luasannya adalah 100 cm persegi dengan yang satunya adalah 200 cm persegi, maka yang 200 cm persegi pasti akan memiliki deformasi yang lebih kecil gitu. Nah, kemudian dipengaruhi juga oleh beban, berapa besarnya beban aksial atau beban tarik ataupun beban tekan yang kalian berikan dan juga panjangnya. Semakin panjang dia, maka nanti deformasinya juga akan semakin besar. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa deformasi dipengaruhi oleh gaya aksial, mau itu tarik ataupun tekan, kemudian L atau panjangnya, kemudian A itu adalah luasan penampangnya, kemudian E adalah modulus elastisitas. Nah, bagaimana kalau dalam suatu batang itu kita punya batang yang berbeda-beda, baik itu dia cross sectional areanya yang berbeda-beda, ataupun materialnya, ataupun bebannya, sehingga kalau itu berbeda-beda maka kita harus bagi dia menjadi beberapa segmen. Nah, properties yang berbeda itu kita bagi dia menjadi beberapa segmen gitu ya. Kemudian besarnya deformasi itu adalah penjumlahan dari deformasi pada masing-masing segmen. Jadi di sini perlu kita ingat bahwa kalau dia besarnya adalah positif, deformasinya positif maksudnya di sini, maka axial member tersebut atau benda tersebut itu memanjang gitu ya. Jadi dia memanjang, jadi dia terkena beban tarik gitu. Sedangkan kalau negatif dia berarti memendek gitu, berarti dia terkena beban tekan gitu. Itu adalah untuk axial deformation. Ini adalah ilustrasinya. Jadi kalau saya semisal punya batang 1, 2, dan 3, di mana batang 1, 2, dan 3 ini material propertiesnya berbeda, ditunjukkan oleh warna yang berbeda ini, kemudian dia punya panjang juga berbeda, L1, L2, dan L3-nya juga beda, kemudian luasan penampangnya berbeda, maka kita harus cari satu-satu. Jadi kita harus cari perpanjangan atau deformasi di batang 1 berapa, batang 2 berapa, batang 3 berapa, kemudian baru kita jumlahkan sesuai dengan rumus yang tadi. Gitu. Nah, bagaimana juga kalau semisal dia punya luasan penampang yang berbeda atau yang bertambah besar dari ujung satu ke ujung lainnya. Nah, itu kita bisa cari gitu ya, bahwa karena luasan penampangnya ini dia adalah fungsi dari L gitu, sehingga kita integralkan kalkulus ya, semester berapa kalian dapat kalkulus? Semester 1. Jadi ini kita integralkan biasa dari 0 sampai L karena dia pertambahan panjangnya itu akan terkait dengan besarnya L, maka dari 0 sampai L di perpanjangan deformasi gitu. Jadi sehingga 0 sampai L kita tahu Fx dan Ax ini nanti dia akan, kalau Fx-nya tidak berubah sepanjang L maka F-nya bisa tetap gitu. Modulus elastisitas kita tahu kalau dia bahannya 1 ya kita pakai E-nya 1, tapi kalau bahannya 2 ya kita seperti tadi kita pakai sigma dan seterusnya itu. Kemudian Ax ini tadi karena A-nya itu berubah, jadi AX ini adalah fungsi dari L, jadi 0 sampai L gitu ya. Jadi nanti fungsinya seperti apa. Nanti kita akan ada contoh soal bagaimana kalau semisal kita punya benda yang bentuknya seperti ini gitu. Jadi dia mengalami pembesaran area gitu di sepanjang panjangnya. Kita mulai dulu dengan contoh soal yang selanjutnya. Kalau semisal dia
di beberapa segmen, ada beberapa segmen, kemudian dia memiliki beban yang berbeda-beda juga gitu. Kemarin kalian sudah bisa mencari kalau semisal ada yang seperti ini, bagaimana besarnya tegangannya atau gaya yang bekerja gitu ya. Nanti kita akan mencari di sini diminta untuk mencari displacement pada poin B, C dan D. Jadi B, C dan D yang relatif terhadap A gitu. Relatif terhadap NA gitu. Jadi diketahui bahwa materialnya sama, dia adalah solid aluminium dengan modulus elastisitas adalah 70 GPa. Untuk segmen 1 yang berbeda adalah diameternya. Untuk segmen 1 dia adalah 20 mm, kemudian 24 mm untuk yang segmen 2. Nah, segmen 3 ini dia E-nya berbeda, yaitu 200 GPa dengan diameter adalah 16 mm. Jadi diminta untuk mencari berapa besarnya displacement. Nah, yang pertama pribadi diagram dulu. Kita harus tahu kalau untuk mencari mencari besarnya axial deformation, kita harus tahu F-nya dulu. Jadi kita harus menghitung berapa besarnya gaya yang bekerja untuk masing-masing segmen. Jadi gaya yang bekerja untuk masing-masing segmen itu kita potong dulu di potongan 1 atau batang 1 gitu, di tengah-tengah batang 1, maka F1-nya sigma Fx sama dengan 0 gitu. X-nya ke arah horizontal ya, Y-nya ke arah vertikal. Sigma Fx sama dengan 0, maka F1 dikurangi 4, itu dia adalah sama dengan 0, sehingga F1-nya adalah 4 kN, dia tarik. Kemudian sama juga untuk batang F2, dia ada batang F1 ke arah kiri, kemudian ada 10 kN masing-masing di titik B, 2 kali 10 kN dia tekan gitu ya. Kemudian sehingga F2-nya adalah tekan sebesar 16 kN. Begitu pula dengan F3, ini F3-nya dipotong di tengah-tengah titik 3, lihatnya ke kanan, boleh lihat ke kiri, boleh lihat ke kanan, hasilnya harusnya sama. Sigma Fx sama dengan 0, maka F3-nya adalah 8 kN tarik atau tension. Jadi dari sini kita sudah dapatkan berapa besarnya F untuk masing-masing batang, batang 1, batang 2, dan batang 3 gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan diagramnya adalah seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah tension, dia 4 kN, kemudian dia masuk di batang 2-nya adalah compression 16 kN, dan masuk di batang 3 adalah tension lagi sebesar 8 kN. Sampai sini dulu mencari F-nya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, ya. Jadi tergantung bahannya, karena nanti kita akan mencari deformasinya itu akan tergantung dari kalau misal bahannya saja yang berbeda, berarti E-nya akan berbeda gitu ya. Tapi di kasus yang tadi selain bahannya berbeda, dia juga A-nya berbeda, Mbak. Gitu ya. Jadi kita harus mencari satu-satu. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Lanjutkan. Nah, dari situ kita bisa cari deformasi dulu untuk masing-masing batangnya gitu ya. Jadi F-nya kita sudah dapatkan tadi bahwa di batang 1 F-nya adalah 4 kN, kemudian diameternya itu adalah 20 mm gitu. Sehingga A-nya adalah 314,195 gitu kalau kita hitung, karena dia lingkaran V per 4 kali D kuadrat gitu ya. Jadi 314,159 kilonewtonnya. Ini 1000 ini hanya untuk konversi dari kilonewton ke newton. Kemudian L-nya adalah 2 meter, gitu tadi L awalnya adalah 2 meter gitu ya. 2 meter, kemudian kita jadikan milimeter, kita kalikan 1000. Kemudian A-nya adalah 314,159 dikalikan dengan modulus elastisitasnya adalah 70 GPa. Kita jadikan MPa sehingga kita kalikan 1000 di sini. Sehingga kita dapatkan deformasi pada batang 1 itu adalah memanjang atau tarik sebesar 0,364 mm.
gitu. Jadi batang 1 tadi akibat, gaya tension, maka dia tertarik sebesar 0,364 milimeter. Kita cari juga untuk batang 2 dan batang 3 dengan cara yang sama. Batang 2 tadi, gayanya adalah tekan compression sebesar minus 16 kilonewton, sehingga didapatkan juga bahwa, perpanjangan atau deformasinya adalah sebesar minus 1,263. Jadi dia memendek sebesar 1,263 milimeter. Untuk batang 3, itu sama juga karena dia bebannya adalah tension sehingga dia memanjang sebesar 0,9597 milimeter. Nah, ini kita sudah dapatkan deformasi untuk masing-masing batangnya. Yang diminta tadi adalah berapa besarnya displacement pada poin B, C, dan D relatif terhadap A. Jadi dia relatif terhadap A sehingga dia harus kita jumlahkan gitu. Jadi untuk deformasi di B relatif terhadap A karena tidak ada deformasi di awal di A sehingga deformasinya adalah 0 di A, kemudian kita tambahkan dengan deformasi di B itu adalah 0,364 sehingga dia memang memanjang sebesar 0,364. Sedangkan untuk batang 2 gitu ya, karena dia di sebelah kirinya itu di titik A deformasinya 0, kemudian di batang 1 deformasinya adalah 0,364, di batang 2 deformasinya adalah minus 1,263 sehingga kita dapatkan hasil akhirnya bahwa di titik C di sini dia deformasinya adalah minus atau tertekan sebesar 0,899 mm. Kemudian di titik D, di titik A deformasi awalnya adalah 0, kemudian di titik B itu deformasinya ada 0,364, kemudian di batang 2 ada minus 1,263 dan batang 3 deformasinya adalah 0,597 mm. Sehingga di titik D dia deformasi akhirnya itu adalah tertekan sebesar 0,302 mm. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Silakan. Ini tadi kita tinjaunya dari kiri gara-gara di soal patokannya dari A ya, Bu? Ya, benar. Karena dia dimintanya relatif terhadap A. Kalau dia nanti diminta relatif terhadap D, nanti kalian berarti ngitungnya dari kanan. Gitu ya? Siap, Bu. Terima kasih. Ya. Ada. Ya, silakan. Iya. Jadi hasilnya itu akan berbeda dari akan berbeda Mbak kalau ditinjau dari D dan kalau dari A. Kalau semisal ditinjau relatif terhadap D berarti kita lebih menitik beratkannya di kanan. Tapi kalau semisal dia relatif terhadap A, kita menitik beratkannya di A. Jadi kalau untuk deformasi relatifnya dia akan berbeda, tapi untuk deformasi tiap batangnya dia nilainya harusnya sama, gitu ya. Jadi kalau deformasi relatif karena kita relatif terhadap satu titik tertentu gitu ya, maka dia akan berbeda, gitu ya Mbak. Ya. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya gitu. Masuk ke soal selanjutnya di sini ada suatu cantilever gitu seperti di depan gitu. P-nya adalah 30 kips. Dia segmental, jadi segmen AB itu dia luasan penampangnya atau width-nya itu sama konstan. Sedangkan dari B ke C dia melebar dari 2 inch yang awalnya 2 inch itu menjadi 5 inch. Jadi dia melebar menjadi 5 inch. Ketebalannya diketahui adalah 0,5 inch gitu ya. Kemudian modulus elastisitasnya diketahui adalah 30.000 KSI. Dan di sini kita diminta mencari elongation dari bar. Jadi elongation atau perpanjangan dari bar ini karena adanya aplikasi beban sebesar 30 kips gitu. Jadi berat sendiri bebannya itu kita berat sendiri barnya itu kita abaikan gitu ya.
Jadi berat sendiri ini kita abaikan, kita anggap P-nya hanya dari yang 30 kip saja. Nah, kalau seperti ini, yang pertama kita bagi dulu dia segmental, segmen 1. Segmen 1 ini adalah yang AB, segmen 2 adalah yang BC gitu ya. Jadi segmen 1 dia adalah F1 kali L1 per A1 kali E1. Jadi F1-nya itu adalah 30 kips. Kemudian dikalikan L-nya adalah 25 inch. Ini panjang dari segmen AB ya. Kemudian dibagi dengan 2 inch kali 0,5, itu adalah width-nya dikalikan tebalnya ke sana gitu ya. Jadi kita dapat cross sectional areanya itu adalah 2 kali 0,5 inch kalikan 30.000 KSI itu adalah E-nya. Kita dapatkan bahwa deformasi pada segmen 1 itu adalah sebesar 0,025 inch. Kemudian untuk section yang bentuknya trapesium seperti ini, yang awalnya adalah 2 inch, kemudian dia melebar ke 5 inch. Nah, P-nya atau F-nya, tadi kan rumusan awal kita, kalau semisal ada yang berbeda seperti ini, F-nya itu adalah fungsi dari X. Kalau F-nya memang sepanjang L ini F-nya berbeda, atau bebannya berbeda-beda. Tapi kalau bebannya sama, maka F-nya adalah konstan, jadi dia tidak merupakan fungsi dari X. Yang merupakan fungsi dari X hanya A-nya saja. Jadi dia adalah merupakan fungsi X atau fungsi panjang. Jadi dari sini kita bisa cari dulu besarnya A, Y-nya, atau A dalam fungsi panjang, atau karena Y-nya sumbunya X itu ke horizontal, Y itu ke arah vertikal, jadi dia berubah lebarnya adalah ke arah vertikal gitu ya, sehingga AY adalah sama dengan W kali T, T-nya tebalnya sama 0,5 inch gitu ya, jadi tidak berubah di sepanjang B sampai C, jadi tebalnya itu tetap di 0,5 inch, yang berubah adalah lebarnya, yaitu 2 inch awalnya plus 3 per 75 inch kali Y. Jadi ini adalah perubahan panjangnya, jadi 3 itu adalah selisih dari 5 dikurangi 2. Jadi kita punya width akhirnya atau lebar akhirnya itu adalah sebesar 5 inch, lebar awalnya sebesar 2 inch, sehingga 3 ini adalah 5 dikurangi 2 gitu. Ya. Jadi ini adalah 5 dikurangi 2 inch gitu. 3 inch. Nah, 75 ini adalah panjangnya segmen BC. Jadi dia setiap perubahan panjang gitu, misal setiap 1 inch gitu dia berubah sebesar 3/75 dikalikan Y-nya berapa. Kalau Y-nya 1 inch ya 1 inch. Nanti Y-nya kan dari 0 sampai ke L. Sehingga A2Y-nya adalah A2 dalam persamaan Y itu adalah sama dengan 1 plus 0,02 Y in square. Jadi karena dia luas gitu ya. Sehingga deformasi untuk segmen 2 itu adalah 0 sampai L tadi ya. 0 sampai L gitu. Nih, jadi kita sesuai dengan ini 0 sampai L gitu. Ini harusnya 0-nya di bawah ya. L-nya 75. Jadi deformasi dari 0 sampai L, F2, F-nya itu tetap gitu ya, konstan, jadi dia tidak ada perubahan F di sepanjang segmen BC gitu, sehingga F2-nya adalah konstan, kemudian dikalikan A2Y, A2-nya berubah sepanjang segmen BC, sehingga dia adalah fungsi dari Y, kemudian dikalikan dengan E2. F2 dan E2-nya karena konstan bisa kita keluarkan dari persamaan integral ini, sehingga F2 per E2 kalikan integral 0 sampai 75, 0 sampai 75, 1 per A2Y DY, sehingga F-nya adalah 30 kips, kemudian E-nya adalah 30 KSI, 0 sampai 75, kalikan 1 per 1 plus 0,02 DY, gitu ya. Itu sehingga di sini tadi kita bisa selesaikan dengan kalkulus seperti biasa, kita dapatkan bahwa deformasi pada segmen 2, segmen BC ini
ini adalah sebesar 0,0458 inch. Sehingga total elongation-nya adalah sebesar deformasi pada segmen 1 ditambahkan dengan deformasi pada segmen 2. Segmen 1 tadi 0,025, sedangkan segmen 2-nya adalah 0,0458. Sehingga dia berdeformasi ke bawah sebesar 0,0708 inch. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi di sini harus kita lihat apa saja yang berubah di sepanjang segmen yang mengalami perubahan tadi. Kalau di sini misal nanti F-nya itu berubah gitu ya, F-nya berubah berarti nanti ya F-nya ini yang F2 ini tadi itu juga harus dibuat dalam persamaan Y tadi. Kalau modulus elastisitasnya berubah juga atau di segmen ini tadi ada 2 modulus elastisitas, misal kita bagi 2, di 37,5 dia adalah modulus elastisitas A dan sisanya adalah modulus elastisitas B gitu, sehingga maka ini tadi harus kita sigma lagi. Jadi sigma semisal di 3,75 tadi ya, di sini ini semisal ini adalah A gitu, ini adalah B gitu. Ini adalah 37,5, ini 37,5. Ya. Sehingga di sini tadi adalah sigma dari integral 0 sampai 37,5 F2 per A2Y kali A-nya itu ditambah dengan 0 sampai 37,5 F2 per A2Y kali EB. Gitu. Jadi kalian harus lihat mana yang berubah. Jadi rumusnya itu tidak kaku seperti yang ini, tapi dia adalah fleksibel sesuai dengan bagian mana yang berubah. Jadi kalau ini hanya E-nya sama, jadi sehingga E-nya jadi 1, tapi kalau misalnya dia berubah, kalian harus masukkan lagi rumus yang ini tadi ke dalam rumus yang ini. Jadi tergantung mana saja yang dia berubah gitu. Ada pertanyaan? Jelas atau masih bingung? Jelas ya? Oke. Coba silahkan dikerjakan yang ini soalnya. Jadi at axial load yang nomor 1 itu kita punya suatu benda diberi axial load 22 kN, kemudian dia ukuran penambangnya adalah 45 kali 15 gitu. Kemudian elongates dia sebesar 30 mm, kemudian contract width-nya sebesar 0,2 mm. Panjang totalnya adalah 200 mm, sehingga diminta untuk mencari modulus elastisitas, Poisson ratio, dan perubahan bar thickness-nya berapa. Kemudian yang kedua adalah two polymer bar connected, jadi dia terkonek seperti ini, seperti sama yang seperti yang tadi, itu diminta untuk mencari berapa total deformasi dari bar tersebut. Silahkan bisa dikerjakan dulu.